makanya ini tulisannya saya buat merah, berarti kita lagi bicara merah. Bisa ditangkap kan kawan? Kalau udah ditangkap jangan dilepas lagi, susah nangkapnya lagi. Ya, baik. Secara manual, inilah 3 langkah ini yang manual itu. Secara manual ya. Saya buat ilustrasi nih. Kita buat papan tulisnya dulu ya. Sambil saya nunggu ngapus, siapkan 1 hadis. Siapa yang mau menyampaikan hadis? Kita mau hafal. Ayo. Ada? Ini 3 kelas nggak ada yang hafal hadis gitu. Lina, coba Lina. Baca matannya aja, Pak. Tuh, mau habis baterai lagi nih HP. Ya, langsung aja. Buniyal Islamu ala khamsati asya ya. Oke. Ada lagi yang mau nyumbang? Saya, Pak. Silakan. Matanya saja, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari Muslim. Bentar ya. Ya, la yu'minu ahadukum dan seterusnya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita mau menjelaskan apa tadi itu? Nah, secara manual kalau mau tausik itu, nah ini hadis ini mau ditausik kan? Mau ditausik nih. Tausik. Nah, ditausik itu artinya adalah dicari alamatnya. Ini kan tak bertuan ini Bunyal Islam. Kalau tadi la yu'minu dia sebutkan Rawahul Bukhari, oke, tapi kan perlu dibuktikan tuh halaman berapa, juz berapa gitu. Nah, tausik itu kerjanya adalah itu yang pertama mencari alamat. Jangan sampai dapatnya alamat palsu. Kemudian yang kedua, dari alamat itu nanti dicari ruwahu siapa, variasi,
susah nulisnya. Jadi gitu. Nah, maka tausik itu langkahnya adalah kalau secara manual itu ada tiga langkahnya. Jadi pertama hadis ini dibawa dulu ke sini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya, Mas. Nah, dibawa dulu ke yang pertama di sini. Ini ke kamus hadis. Kalau secara manual. Nanti dari kamus hadis dibawa ke alamatnya, sumber aslinya, al-masadir al-asliyah. Baru dinyatakan berapa syahid dan tabid. Syahid dan tabid. Nah, sekarang bagaimana kamus hadis itu gitu loh. Jadi saya punya hadis Bunyal Islam ala khamsati asya. Saya ingin tahu ini alamat hadis ini di mana saja. Maka saya bawa ke kamus. Nah, kamus itu ada lima macam. Ada 5 macam. Nih, ada kamus yang disusun berdasarkan awal hadis. Jadi Bunyal Islam kalau itu awal hadis berarti nyari di kamus hadisnya itu dari huruf ba. Bunyal Islamu gitu. Oh, saya ragu kalau itu awal hadis atau bukan, maka boleh satu lafaz dari Bunyal Islam itu. Umpamanya bunia, dari bunia ambil bunia saja. Kemudian ada lagi kamus hadis yang dengan kita harus menentukan tema hadisnya gitu. Nah, tema hadis itu umpamanya nih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kira-kira kalau ditemain masuk tema apa ini? Al-iman umpamanya kan? Kitab iman. Nah, temanya itu harus menyesuaikan dengan bab-bab fikih ya, nggak boleh kita ngarang sendiri. Kita ngarang dengan orientasi ke sana gitu. Bunyal Islam ala khamsati asya. Ini juga iman kan. Nah, itu maksudnya itu dengan menentukan tema. Baru nanti dicari di tema iman di kitab mana gitu. Nanti ada kamusnya. Kemudian yang keempat, ini nau'ul hadis. Nau'ul hadis itu adalah status hadis. Makanya kalau dia mutawatir, cari di kitab mutawatir, sahih cari di kitab sahih. Yang maudhu cari di kitab maudhu. Yang kelima, rawil a'la. Ini yang dinamakan musnad, yaitu melihat dari perawi sahabatnya. Kalau musnad Ahmad itu kan daftar isinya mulai dari Abu Bakar gitu. Jadi semua hadis yang diriwayatkan Abu Bakar dia kumpulin dengan di bawah bab Abu Bakar gitu. Itu namanya musnad. Nah, ini rawil a'la itu makanya.
Kita coba satu. Tolong dibaca. Siapa yang baca? Ahmad Gozin. Silakan Ahmad. Ini kita coba satu dari 5 metode itu untuk menentukan tausik ya. Silakan. Ahmad Gozin. Iya bang. Silakan. Belum kelihatan gitu? Kelihatan nggak? Silakan silakan. Ayo, waktu-waktu. Atau yang mau aja, yang mau. Saya bang. Baik. Pengertian menurut bahasa kata makna berasal dari kata fa'ala, terbit, muncul, tumbuh. Kata makna merupakan isim makan dari kata tala'a. Jadi makna adalah tempat terbit, tempat mulai atau tempat tumbuh. Pengertian sekarang metode ini berpegang pada awal kata hadis. Jadi kitab dasrin yang memakai metode ini adalah kitab yang menyusun hadis di dalam kitab mereka berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, maka hadis yang awal hadisnya huruf alif, maka diletakkan pada kumpulan huruf alif. Kemudian ba, ta, demikian seterusnya secara berurutan ke huruf-huruf berikutnya. Dengan demikian, jika ingin menggunakan metode ini, maka seorang peneliti atau mukharij harus tahu kata awal dari hadis yang dia teliti. Pencarian awalnya dilakukan pada huruf pertama, kemudian huruf kedua, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami itu ya, bahwa umpamanya kita contoh ya. Contoh ini, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'az. Maka kalau yang dicari, pastikan dulu ini layakunan awal hadisnya. Kalau sudah pasti berarti cari di huruf lam. Ini nanti contoh kitabnya, kita lihat ya contoh kitabnya. Coba lari ke halaman 100. Ya, ini hadisnya ya. Coba dibaca di sini, siapa tadi yang baca tuh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma awwalu isyrati as-sa'ati fanarun takhruju minal masyriqi wa tahsyurun nasa ilal maghribi wa amma Awwalu ma ya'kulu aw ma la yaqulu ahlul jannati fazayadatu
kabidil quti wa amma syibhul waladi abahu wa ummahu wa idza sabaqa ma'un ar-rajuli naza'a ilaihi al-walad wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ar-rajuli naza'a ilaiha. Ya, ini enggak itu. Ya. Adapun awal-awal dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah matahari keluar di timur, lalu orang-orang berkumpul di barat. Jadi artinya orang lebih cenderung ke barat daripada ke timur. Amma awwalu ma ya'kulu, adapun yang pertama yang menjadi makanan ahli surga adalah dia ada tukab kabidil hut, hidangan yang disajikan oleh bidadari. Faziyadatu kabidil huti, coba diterjemah itu ke Google. Kalau nggak salah itu hidangan dari surga. Adapun kemiripan anak terhadap bapaknya atau ibunya, artinya anak mirip bapak atau adapun anak mirip bapak atau ibu, itu tergantung pada mani siapa yang lebih di depan. Jadi artinya gini, kalau seorang istri perempuan hamil, maka kalau mereka berhubungan suami istri, kalau lebih sering maninya, siapa yang duluan maninya dimakan oleh janin itu, maka akan mirip dia itu anaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'a ilaihi, kalau cairan perempuan lebih duluan daripada cairan laki-laki, maka mirip dia, mirip perempuan, dan sebaliknya. Baik, di sini kan ini kitab Jami'us Shaghir. Nah, ini alamatnya itu. Alamatnya Hamim ada di Ahmad bin Hanbal, Kho ada di Bukhari, Nun ada di Nasai. Nah, diriwayatkan oleh sahabatnya Anas bin Malik. Dia bilang sahih. Kalau kita lihat di awal, ini kitabnya Jami'us Shaghir. Nah, di sini dia memberikan cara memakai kitab. Nah, inilah simbol-simbol kodal untuk, coba dibaca ini siapa? Kodal untuk Bukhari dalam kitab adab, Taho untuk Bukhari dalam kitab tarikh, Haba Sahih Mimban, Kho Sahih Bukhari, Mim Sahih Muslim, dan seterusnya. Jadi nanti rumus-rumus di dalam itu seperti ini contohnya, Kop dan Arba'ah. Kop dan Arba'ah.
ada arba'ah. Kalau kop itu Bukhari Muslim, arba'ah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sampai di situ masih bingung ya? Masih bingung Ustaz. Yang dimaksud lahum di sana gimana Ustaz? Kop itu simbol untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Jadi untuk di dalam kitab ini, namanya ini kap. Tapi ini kitab apa? Dilihat di sini. Ini ada kap. Ini Mustadrak Hakim. Oke. Ini ada apa lagi? Ini umpamanya ada mim. Ada mim. Maka mim itu mim untuk Muslim. Gitu. Ini ada kho dan to, umpamanya kho dan to. Ini ada kho dan to. Jadi tarikh Khatib al-Baghdadi. Ha dan ko Sunan Baihaqi. Ya. Jadi manualnya begitu itu, manual. Jadi ini yang harus Anda cermati di situ adalah cara-cara manual. Maka layakunanna min ummati, coba kita cari ini ya, layakunanna min ummati. Coba kita cari di kitab yang Shagir. Itu cari di huruf lam ke bawah. Ini kan udah lam ya sa. Berarti layaku berarti lam ya kam. Masih ke bawah berarti. Nah ini layakunanna fi hazil ummati. Ini hadis yang tadi tuh. Oke, kita lihat hadisnya yang di slide. Kelihatan ya yang grup satu lagi ya. Nih, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Gitu ya. Nah, kita lihat di kitabnya itu. Layakununna fi ummati, kalau yang tadi ini fi hazil ummah. Hasbun wa qadabun wa masbun. Gitu kan? Sehingga aqwamun kalau tadi itu yastahilluna, kalau ini zalika idza syaribul khamra wa takhuzul qainat wa darabul bil ma'azib gitu. Nah ini alamatnya adalah ada di ha. Ha itu apa? Tinggal lihat di atas.
pembahasan ya. Kemudian di bawahnya ada lagi layakunan waladil Abbas mulukun yaluna amra ummati ya'izullahu ta'ala bihim din. Ini ada di Qaf dan To. Qaf dan To. Qaf dan To itu Daruqutni apa? Daruqutni, Sunan Daruqutni. Oke, tergambar ya? Ya. Ini Munawar tergambar nggak? Munawaroh. Tergambar nggak? Paham atau tidak? Paham nggak? Paham ya? Oke. Jadi ceritanya ini kan ada 5 tadi. Oke. Jadi kelima-lima ini bekerja seperti yang tadi. Cuman mereka punya aturan masing-masing, harus kita baca di mukadimah kitab, itu cara penggunaan kamusnya. Jadi ini tuh metode penggunaan kamus. Ya, jadi secara manual begitu. Nah, logikanya adalah mana tadi? Logikanya itu tadi, ini ada hadis bunyal islamu ala khamsati asya la yu'minu ahadukum. Hadis ini kita bawa dulu ke kamus. Kamus itu yang 5 ini. Yang 5 ini. Kalau yang matlaul hadis itu ada pokoknya di kitab-kitab ini nih. Uswatul Atraq, Jamil Shagir, Fathul Kabir, Jamul Jawami, Jamil Azhar, Hidayatul Bari. Nanti kalau yang kedua ini ada di Mu'jam Al-Mufahros. Ini ada Mu'jam Al-Mufahros. Nih. Begitu seterusnya. Kalau maudu'ul hadis ini ada di Miftah Kunuzis Sunnah. Ya, nau'ul hadis ini ada di kitab Mutawatir. Al Musnad. Gitu. Musnad itu kan bagaimana Musnad itu cara penulisannya, dia bikin omanya bab pertama dari kitab itu Abu Bakar. Maka semua hadis yang diriwayatkan Abu Bakar dikumpul di situ semua. Gitu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan boleh? Kita buka 3 sesi, 3 orang dari perwakilan kelas A, B, dan C. Silakan kalau ada yang nggak paham. Karena setelah ini saya mau pindah ke yang digitalnya. Paham semua ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Hamzah Abdul Aziz dari kelas B semester 3. kelas B.
Siap-siap habis ini yang kelas A dan C. Tadi kan disebutkan juga bahwa setiap kita berujukan itu pasti mempunyai kata kunci yang berbeda Ya. Punya kata kunci untuk menelaah suatu rawinya ya Ustaz ya. Ya. Terus juga kan juga banyak metode juga banyak kitab-kitab rujukan ilmu hadis. Ya. Seperti Mausbah al-Atrab, Jami' as-Saghir, Fatwa al-Kabir. Nah, yang jadi pertanyaan, setiap kitab itu memiliki kata kunci yang sama atau beda gitu. Terima kasih. Kitab yang mana? Yang kamus itu? Iya. Ya, makanya ketika kita menggunakan kamus itu, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah ini membaca ini. Nah, ini membaca metode dia penggunaan kitab ini. Oke. Auda'tu fihi minal kalimi an-nubu nabawiyati ulufan. Coba kita baca dulu, siapa yang mau baca? Coba supaya contoh ya. Jadi sebelum kita menggunakan kamus itu, kita harus baca dulu metode dia menggunakannya. Sadat boleh? Melani boleh? Kebaca nggak dari situ ya? Mana? Hamzah, silakan Hamzah. Yang lain aja mungkin Pak. Siapa nih? Apa ada sepunya? Saya mau baca Pak. Silakan. Nah, yang paragraf kedua ya, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun awda'at fihi minal kalami nubuwati ulufan wa minal hukmil Mustafawiyah sunufan ikasurat fihi alal ahadithil wajizah. Wakhastu fihi min ma'adinil athari ibrizah wa balagas fi tahrir takhriji fataraktu lakashri akhartu al-baba wasuntuhu ala tafarrada bihi wadu'a au katab wafaqo bidhalik al-kitab al-mu'allafah fi hadan naw'. Ya, terus sedikit lagi kalfaik kalfaiki Waradatu ala hurufil mu'ajjal
ثانيا أولا أولادي سمي Samaituhu. Baik, terima kasih. Kita coba bahas ya supaya menghemat waktu. Terima kasih pada siapa tadi itu namanya? Siapa yang baca tadi? Hani ya? Erma. Oh, Erma. Makasih Erma. Baik. Dia bilang sini kan, ini kitab aku bubuhi di dalamnya sekian perkataan sekian ribu perkataan Nabi ya. Dan juga beberapa diantaranya yang merupakan hikmah Mustafawiyah, al-hikam, hukum-hukum kenabian dalam beberapa bab. Kemudian aku meringkas di dalamnya semua hadis, tidak dituliskan secara lengkap. Kemudian aku mentalkhis beberapa asar. Kemudian aku sampaikan juga di dalamnya beberapa penilaian tahqiq. Kemudian saya tinggalkan yang bermasalah dan saya ambil yang sudah pasti. Kemudian dipisahkan atau ditandai hadis-hadis yang tafarrud, yang tunggal. Kemudian yang di dalamnya ada waddo dan kadzab. Ya, jadi demikianlah dirancang penulisan kitab ini oleh pengarang Al-Fa'iq was-Sihah. Nah, gitu. Kemudian wahawa wa huya min nafaisis suna'ah al-hadisiyah. Maka dimuat juga di situ apa namanya istilah-istilah kehadisan yang tidak disampaikan pada kitab Masadil Asliyahnya. Kemudian disampaikan juga kualitas hadisnya dengan simbol huruf. Dimulai dari awal hadis, kemudian dan seterusnya untuk memudahkan para pembaca. Dan aku namai buku itu Al-Jami'us Shaghir min Hadisil Basir. Karena kitab ini merupakan semacam ringkasan dari kitab yang besar yang aku namai yaitu Jam'ul Jawami, dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan sesederhana mungkin.
Dan berikut ini adalah rumus-rumusnya. Jadi ini kalau Anda menemukan kitab Jam'ul Jawami, nah Jami'us Shogir ini adalah ringkasannya. Nah, inilah kitab-kitab yang dimasukkan di dalamnya. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 7. 30 ya, 30 kitab. 35 ditambah ini yang ada 30 kitab lah. Jadi di Jami' Shogir itu ada 30 kitab. Ada lagi pertanyaan? Jadi logikanya adalah mana tadi logika itu? Kalau ukuran makin gede, dia makin panjang Pak. Logikanya adalah hadis ini nih dibawa ke kamus. Di kamus itu ada tata cara penggunaan. Baru diambillah rumusnya, lalu dibawa ke sumber asli. Nah, tidak semua kitab hadis ada di sini, kamus di sini, karena yang dikumpulkan dalam kamus ini adalah al-masodir al-asliyah. Apa itu al-masodir al-asliyah? Kitab yang ditulis oleh pengarangnya. Pengarang menulis kitab dengan sanadnya dalam kitabnya Zikrul Mu'allim fil Haditsa bi isnadihi fi kitabihi. Bukhari menyebutkan hadis di dalam kitab yang dia tulis sendiri dengan sanad yang juga dia miliki di dalam kitabnya juga sendiri. Jadi kalau Riyadhus Shalihin itu bukan al-masodir al-asliyah, al-lubab enggak juga, kemudian apalagi itu Bangunan Nawawi tidak. Nah, ciri khasnya adalah dilihat pada salah satunya sanadnya. Kalau Masodir Asliyah itu sanadnya lengkap. Oh, ada juga Pak yang enggak Masodir sanadnya lengkap. Ya, itu bukan syarat satu-satunya, tanda yang lain ya memang dia pemilik kitab itu dan sanadnya nyambung dia. Baik, itu saja. Kemudian kita ke digitalnya. Tadi udah ada 5 cara ya, 5 cara. Sekarang cara yang ke-6. Sudah pada punya Maktabah Syamila belum? Nah, ini Maktabah terlalu besar Pak, saya di sana. Hah? Saya 2,5 GB. Oh iya. Kalau buku ada di Falik yang anak IH sudah saya kasih, tinggal ambil. Kalau kita ilmu Al-Quran dan tafsir, menurut saya wajib punya ini. Ini saya perlihatkan ya. Coba lihat nih. Anda kan calon ahli tafsir. Ini di sini ada tafsir semua ini. Ini semester 3 ya? Iya Ustaz. Ya.
Nanti kalau Falik itu saya tugaskan di laboratorium ilmu hadis, nanti bisa minta ke dia. Mahasiswa semester 5 di ilmu hadis. Coba ini lihat tafsir Tobari, Ibnu Katsir, Baghawi, Alusi, Bahrul Muhit, Ar-Razi, Ad-Durarul Baqai, Samarkandi, Al-Lubab. Ini tafsir semua ini. Tuh, sampai scrollnya juga 3 kali scroll baru habis. Jadi kalau memang menjadi ahli tafsir pemula perlu dapat ini. Ya nanti minta aja sama Falik gratis, kecuali Anda mau beri uang jasa menginikannya, apa namanya, men-set up komputer. Kalau Anda bisa set up sendiri, set up aja sendiri. Baik, ini ya Maktabah Samilanya saya sering gunakan ini untuk menakhrij secara digital. Nah, untuk Maktabah Samila ini sebetulnya pengembangan dari metode yang kedua dari yang 5 tadi. Yang kedua kan satu kata dari hadis itu dipenggal lalu dicari kan. Nah, ini juga sama, cuman kalau ini nggak mesti harus satu kata, tapi bisa terserah kita. Coba sumbang hadis siapa? Saya mau lihat dari yang ini dulu nih, yang di grup yang satu lagi. Ini ada jelang adzan. Slow respon semua kelihatannya. Kita coba ya, diketiklah di kolom atas ini, perhatikan ya, ini tutorial menggunakan Maktabah Samila juga. Di sini tulis Asyamu Junnah. Oke, ini tulis di situ penggalan hadisnya, lalu kembali ke berangkat ke kolom kedua, pilih mutunul hadis, karena ini hadis ya kitab hadis. Kalau tafsir umumnya ditafsir aja. Baru di checklist, umpamanya kita coba Sahih Bukhari, Musnad Abu Ya'la, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, dan seterusnya, terserah kita. Muwatta. Oke, udah di checklist gitu, langsung diterobong. Dia langsung bekerja. Hasilnya adalah ini. Ada 21 hasil pencarian. Yang pertama ada di Abi Daud, ada ini Abu Hurairah. Di Ibnu Majah ada ini Utsman.
Di Nasai ada ini Abu Hurairah. Di Nasai ada berapa tempat ini? Abu Hurairah. Ya, jadi ada 3 tempat. Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai. Nah, inilah yang kita pindahkan, umpamanya Abu Daud saya ambil di blog, kemudian klik ini, kemudian bawa ke Word. Umpamanya di sini nih. Ya, ini satu udah. Kemudian yang kedua Ibnu Majah di bold juga. Kemudian klik ini. Kemudian bawa ke Word. Yang ketiga Sunan Nasai. Nah, Jamu Junnah. Ya, jadi ada 3 ini. Yang pertama, yang kedua, Usman, yang ketiga, jadi bila tausiknya ini kan Masoril Asliyah ada 3 tempat. Tabi'nya Abu Hurairah punya tabi' satu. Nah, inilah yang mengantarkan Nabi untuk masuk ke tasbih minggu depan. Minggu depan
kemudian menambahkan rujukan, kemudian memberikan contoh juga di situ gitu. Kitab-kitabnya itu kan covernya ya dimunculkan di situ. Jadi resume ini jangan dibayangkan meringkas saja, tetapi menulis kembali kemudian memadatkan gitu. Jadi ini sebagai pengantar pada kawan-kawan untuk mulai menulis gitu sebelum tahun depan, semester depan itu sudah wajib bikin makalah kan. Sekarang ini merujuk dulu. Jadi pertama ketiklah yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan itu lengkapi dengan data-data yang ada. Umpamanya cover bukunya, contoh yang saya bikin ini, fotonya lampirkan saja. Yang ketiga, kemudian yang saya jelaskan itu kalau butuh footnote, kasih footnote, rujuk buku yang lain baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab atau dari jurnal silakan. Itu. Sehingga memang resumenya itu menjadi sebuah bacaan yang informatif, yang menginformasikan ilmu kepada orang lain, bukan resume yang hanya dimengerti oleh sendiri gitu. Ya. Nah, kayak ada resume yang masuk itu resumenya cuma 1 halaman. Untuk apa? Ini artinya kita bila perlu menambah halaman dengan cara menambah informasi di dalamnya supaya nanti apa yang saya sampaikan ini Anda coba lihat bertentangan dengan siapa, kan? Jangan-jangan yang saya sampaikan ini nggak sejalan dengan buku tahrid, umpamanya. Sampaikan saja di sini. Ada lagi? Untuk kelompok 2 dan seterusnya Bapak, itu juga berbentuk makalah jadinya. Iya, nanti saya kasih contoh. Jadi bukan mempraktekkan takhridnya. Jadi nanti saya kasih contoh makalah yang berbentuk udah nakhrid lah itu ya. Kan di situ kita memakai Mukhtasar Bukhari ya. Iya betul. Jadi tinggal ikuti. Jadi pokoknya dipandu lah, masih dipandu. Saya pandu dengan contoh dan sebagainya. Dan Anda bikin. Maka untuk yang nanti praktek takhrid, Anda sering-sering konsultasi aja. Dari grup yang satu lagi ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika coba di foto sekali dulu dokumentasi. Iya, Pak. Ya, dua-duanya ya foto ya. Silakan dibuka kameranya. Yang moto siapa? Ada yang moto udah? Silakan ya Pak, kalau yang di grup satu lagi nih silakan dipoto. Hermawan mungkin lagi pakai komputer, bisa ya? Bentar, Pak.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Udah. Belum, Pak. 1, 2, 3. Ya. Kalau yang di grup satu lagi udah? Lina? Muhammad? Silakan difoto. Udah? Pakai apa ya? Muhammad? Baiklah, nanti di sesi perkelas saja. Saya pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan lebih ini. Yang kita jelaskan tadi Anda buka-buka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.